Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan dalam prodi PGSD. Kali ini saya akan praktik mengajar sebagai salah satu tugas tutorial dari mata kuliah pembelajaran terintegrasi. Berikut adalah video praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning everybody. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Hari ini kita akan belajar di subtema 3 tentang tumbuhan. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu kira-kira tumbuhan itu apa sih? Lalu bagaimana ya cara merawat tumbuhan? Oke, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Oke, hari ini kita akan mempelajari subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Boleh dibuka bukunya anak-anak? Nah, di sini digambar di buku kalian ada anak-anak yang sedang menyirami tumbuhan. Kira-kira ada yang tahu gak tumbuhan itu apa? Oke, tumbuhan adalah makhluk hidup yang merupakan bagian dari organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Betul. Jadi tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis. Lalu kenapa sih kita harus menyayangi tumbuhan? Ada yang tahu? Oke, selain kita harus menyayangi sesama manusia, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Karena tumbuhan sudah banyak memberi kita manfaat. Lalu menyayangi tumbuhan juga sebagai bagian dari wujud syukur kita kepada Allah karena telah memberi kita banyak sekali nikmat. Lalu sekarang Bulu mau bantu. Bagaimana ya cara kita untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Oke, ayo kita belajar. Oke, sekarang Bulu mau memberikan anak-anak salah satu cara untuk merawat tumbuhan. Dibuka bukunya di halaman 108. Ayo kita baca sama-sama. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Ia ingin menanamnya di dalam sebuah pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Lalu Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, kita akan merawat tumbuhan. Contohnya pohon melati. Jadi di sini Siti mau menanam pohon melati. Ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama itu di sini. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Jadi di sini kita masukin batu bata merah atau pecahan genting ke dalam pot. Lalu yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu atau genting tadi. Jadi di sini di atasnya kita campurin pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jadi di atasnya ditambahin tadi pasir, tanah, juga pupuk. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Jadi di tempat yang ketiga, kita masukin pohon melati yang tadi dibeli. Nggak apa-apa ada tanah-tanah yang menempel agar dia lebih mudah untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Lalu yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan sedikit. Jadi di sini kita tambahin lagi
pasir, tanah, dan pupuk. Lalu sisakan sedikit agar dia lebih mudah untuk menyiram. Jadi airnya nggak sampai keluar-keluar seperti itu. Lalu kalau sudah, pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Kalau tanamannya sudah berdiri, siram tanaman dengan air secukupnya. Lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran dan siap untuk ditaruh di tempat yang kamu mau. Jadi kalau udah semua stepnya sudah dilaksanakan, baru kita bisa pindahkan tanamannya di tempat yang kamu mau. Bisa ditaruh di halaman, di teras rumah, atau digantung seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalau tadi udah ada langkah-langkah untuk merawat dan menanam pohon melati di dalam pot, selanjutnya kita amati nih, di buku kalian itu ada pohon apa sih kira-kira itu? Yang menjalar seperti ini disebut pohon sirih. Ayo kita amati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun yang runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih tersebut. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Kalau di sini ada pohon sirih, lalu Siti mau menghitung panjangnya, Siti harus belajar dulu tentang garis bilangan. Siapa yang tahu garis bilangan itu apa ya? Namanya belajar tentang garis bilangan. Jadi untuk tahu panjang pohon sirih, Siti harus belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan yaitu garis yang dimulai dari angka 0. Lalu lanjut selanjutnya adalah angka-angka setelah 0. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini disebut garis bilangan. Kalau di sini angka 0, A, 2, 3, 4. Kira-kira A ini harusnya angka berapa ya? 0, A, 2, 3, 4. Harusnya A ini adalah angka berapa? Ya, betul, angka 1. Jadi harus berurutan 0, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau anak-anak sudah tahu tentang garis bilangan, Guru akan kasih satu contoh. Oke, kalau anak-anak sudah tahu tentang garis bilangan, ayo kita bantu Siti untuk mengamati pohon sirihnya Siti. Pohon sirih yang ada di sekolah Siti maksudnya. Di sini Siti bilang, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Kita bikin dulu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini Siti bilang pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu pada angka 0. Nah, ini adalah posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Berarti posisi B itu ada di angka 2. Nah, yang pertama itu tadi posisi pertama ada di posisi A. Lalu setelah beberapa waktu posisinya pindah menjadi di posisi B. Nah, dari posisi A ke posisi B ada 2 satuan. 1, 2. Karena berpindah 2 satuan, kita dapat menuliskan penjumlahan yang seperti ini. 0 ditambah 2 sama dengan 2, betul. Jadi ini garis bilangan bisa dicontohkan dengan seperti ini. Atau contoh lainnya bisa seperti ini. Panjang pohon sirih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh selanjutnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nih, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, di awal ini kan pohon sirih berada di angka 3. Setelah beberapa waktu bertambah 2 satuan, ditambah 1, 2. Jadi berhenti di sini. Kita bisa menuliskannya jadi posisi pertama yaitu 3 ditambah 2 satuan menjadi di posisi 5. Seperti itu. Ada yang mengerti?
Sudah mengerti semuanya? Mengerti. Jadi garis bilangan ini digunakan untuk mempermudah Siti mengukur apakah panjang pohon sirih ini bertambahnya sampai mana, seperti itu. Oke, di sini Bu Lulu mau kasih satu soal. Misalnya ada penjumlahan 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Kita bisa selesaikan ini pakai garis bilangan yang tadi. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ditambah 2, berarti kita ambil posisi pertama yaitu di angka 5. Ditambah 2 satuan, 1, 2. Berhentinya di angka 7, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Mengerti? Oke, terakhir. Sebelum anak-anak pulang, di buku kalian halaman 110 ada kotak kosong. Di situ disebutkan bahwa Dina mempunyai kebun yang sangat luas. Dina menanami kebun tersebut dengan tanaman yang Dina sukai. Nah, di posisi ini teman-teman bisa menjadi sebagai Dina. Ini adalah taman yang mau teman-teman buat. Teman-teman boleh menggambar taman dengan bebas. Boleh bunga matahari, bunga mawar, bunga melati, atau tanaman apapun yang teman-teman suka. Teman-teman boleh menggambar bebas di kertas tersebut. Bu Lulu kasih teman-teman waktu 15 menit ya. Setelah itu nanti Bu Lulu akan cek, oke? Oke, udah 15 menit. Anak-anak boleh perlihatkan gambar anak-anak tentang gambar yang anak-anak buat tentang tanaman yang mau anak-anak tanam di kebun. Di sini Bu Lulu gambar tanaman bunga, ada rumput-rumput juga, lalu ada awan dan burung-burung yang terbang. Jadi di sini anak-anak bisa berkreativitas tergantung sama anak-anak maunya apa. Seperti itu. Sudah digambar? Sudah? Oke, Bu Lulu lihat dulu ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah belajar banyak hal. Yang pertama tadi tentang cara menanam tanaman melati di dalam sebuah pot, lalu cara merawat tanaman melati tadi di dalam sebuah pot. Yang kedua ada membantu Dina mengukur panjang pohon sirih yang ada di sekolahnya Dina dengan menggunakan garis bilangan. Anak-anak juga udah paham nih pasti tentang garis bilangan ya? Siap, bagus. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menggambar bebas dengan kreativitas anak-anak tentang tanaman. Jadi anak-anak bisa menanam sesuai apa yang anak-anak mau. Anak-anak hari ini sudah hebat, alhamdulillah. Jadi Bu Guru akan akhiri pertemuan kita di pembelajaran hari ini. Ayo kita sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan senang dan gembira. Anak soleh, siap. Anak soleha, siap. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kawan, marilah pulang bersama guru ucapkan salam. Marilah pulang, esok kami kan bersekolah lagi. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Pesan ibu guru pulang sekolah, beri salam pada ayah dan ibu. Buka sepatu, ganti baju, cuci tangan, lalu makan. Tidak lupa bobo siang dan belajar. Selamat bobo siang anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Sampai di rumah, jangan lupa untuk salam kepada orang tua. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.